Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sejarah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu bersama Ibu dosen Eci Sriwahyuni MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maufiroh, NIM 2114030065, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah biografi tokoh klasik, yaitu Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Nah, sekarang mari kita mengenal seorang Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor lahir pada tahun 1856 pada tanggal 20 Maret. Dia adalah terlahir dari lingkungan keluarga yang terpandang di Germantown, Philadelphia, Pennsylvania, dan Taylor adalah seorang ilmuwan dan engineer. Dari perjalanan hidup Taylor menuntut ilmu di Prancis dan Jerman selama 2 tahun, dan kemudian dia meneruskan dengan menjelajahi Eropa selama 18 bulan. Tahun 1872, ia memasuki Philip Exeter Academy di Exeter, New Hampshire, dengan tujuan untuk mempersiapkan diri agar memasuki Harvard University untuk menjadi pengacara seperti ayahnya. Kemudian Taylor lulus di Harvard University pada tahun 1874. Namun pada saat itu kondisi penglihatannya memburuk, maka Taylor tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Harvard Universitas tersebut. Dan pada tahun 1883, Taylor mendapatkan gelar Mechanical Engineering Stephen Institute of Technology. Dan pada tahun 1884 Taylor menikahi Lois Sawyer. Pada tahun 1890 sampai 93 Taylor bekerja sebagai General Manager dan konsultan untuk Manufacturing Investment Company of Philadelphia. Kemudian Taylor membuka kelas pelatihan konsultan independen di Philadelphia, dan dia bergabung dengan Batten Steel dan mengembangkan proses high-speed steel. Dan Taylor memperoleh medali emas pada Paris Exposition tahun 1990 dan memenangkan penghargaan Elite Crescent Medal dari Franklin Institute Philadelphia. Dan pada tahun 1901 Taylor mengadopsi 3 anak yatim, yaitu anaknya yang bernama Kevston Taylor, Robert Taylor, dan Elizabeth Taylor. Kemudian Taylor memperoleh gelar kehormatan Doctor of Science dari University of Pennsylvania pada tanggal 19 Oktober 1906. Dan Taylor juga menjadi profesor di Tuck School of Business dan Dartmouth College. Dan pada musim gugur 1915, Taylor terkena penyakit pneumonia. Dan sehari setelah ulang tahunnya yang ke-59 tahun, bertepatan pada tanggal 21 Maret 1915, Taylor meninggal dunia. Dan Taylor dimakamkan di West Laurel Hill Cemetery di Pennsylvania. Dari perkembangan teknik industri dunia, Frederick Winslow Taylor, yang biasa disebut Taylor, merupakan bapak teknik industri. Taylor merupakan seorang mechanical engineer yang mengaplikasikan pendekatan engineering pada lantai pabrik. Dan selanjutnya pendekatan tersebut dinamakan dengan industri mechanical engineering. Selain itu, Taylor juga bekerja sebagai manajemen konsultan. Namun pada 1901 Taylor dipaksa untuk meninggalkan Batten Steel dikarenakan adanya permasalahan dengan manajer lainnya. Setelah resign dari perusahaan Basten Steel, Taylor bekerja di Basten Steel. Taylor melakukan eksperimen fake iron yang kemudian menjadi salah satu prinsip yang paling terkenal dari Taylor. Eksperimen ini dilakukan dengan cara membentuk suatu metode yang tepat dalam kegiatan pengangkutan besi kasar ke gerbang barang bersama dengan perubahan suatu insentif pekerja. Kemudian selanjutnya meningkatkan insentif para pekerja. Jadi manfaat dari eksperimen tersebut yang dimana para pekerja harus membawa besi berat seberat 92 pon ke gerbang barang.
dapat meningkatkan produktivitas para pekerja yang awalnya seberat 12,5 ton per hari menjadi 47 sampai 48 ton per harinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan sistem yang dilakukan oleh Taylor dan kenaikan insentif para pekerja, yang pada awalnya para pekerja akan terus-menerus mengangkut besi besar tanpa adanya istirahat, namun sistem ini akan membuat para pekerja semakin lelah dan semakin lambat dalam mengangkut barang ataupun besi besar. Maka dari itu, Taylor melakukan perubahan pada sistem di mana para pekerja akan mendapatkan istirahat dalam frekuensi yang tinggi dan dalam waktu yang singkat. Kemudian, manfaat dari insentif para pekerja yang semula $1,15 dinaikkan menjadi $1,85. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan sistem yang diberlakukan oleh Taylor dan kenaikan insentif para pekerja, dan membuat para pekerja menjadi lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja. Selain melakukan eksperimen pack iron, Taylor juga melakukan eksperimen lain yang dinamakan eksperimen Sobel yang berada di perusahaan Bastelon Hanstel. Taylor melihat bahwa setiap pekerja melakukan jenis dan ukuran yang sama untuk semua jenis pekerjaan, baik yang ringan maupun yang berat. Menurut Taylor, hal ini menyebabkan ketidaksesuaian, seperti dalam kegiatan menyekop besi yang sangat berat dan menyekop pasir. Pekerjaan ini memiliki perbedaan sehingga alatnya tidak sesuai akan menghambat para pekerja dalam pekerjaannya. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas. Maka dari itu, Taylor berinisiatif membuat skop yang sesuai dengan jenis beban pekerjaan yang digunakan dalam merancang skop dengan gagangan panjang untuk mengangkut pasir dan skop pendek untuk mengangkut besi. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Eksperimen Taylor yang menyesuaikan beban pekerjaan dengan alat bantu yang digunakan telah berhasil meningkatkan produktivitas dan juga menurunkan biaya penanganan material yang dulunya 8 sen per ton menjadi 3 sen per ton. Berkat pengalaman dan juga penemuan Taylor menemukan prinsip dasar ilmiah yang dikenal sebagai The Principle of Scientific Management atau prinsip manajemen ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 1911. Prinsip tersebut terdiri dari 4 prinsip dasar. Yang pertama, setiap pekerja harus dianalisis secara ilmiah dan mengembangkan metode ilmiah untuk elemen pekerjaan. Dan yang kedua, memilih, melatih, dan mengembangkan pekerjaan. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan para pekerja untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan. Dan yang keempat, pembagian pekerjaan antara manajemen dan pekerja. Manajemen melakukan tugas seperti perencanaan, dan pekerja melakukan tugas yang telah ditentukan. Pelajaran yang dapat diambil dari Taylor yaitu dengan mengoptimalkan dan menyederhanakan pekerjaan, produktivitas akan meningkat, pekerja dan manajer perlu bekerja antara satu sama lain, dan mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah, yaitu yang pertama menerapkan aturan praktis yang berdasarkan metode ilmiah yang merupakan cara paling efisien untuk melakukan tugas tertentu seperti Taylor. Sistem pembayaran differential rate system yang dengan cara tersebut karyawan akan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang ditentukan. Yang kedua, mencocokkan pekerjaan sesuai kemampuan, yaitu melatih mereka bekerja dengan efisien yang maksimum. Dan yang ketiga, memantau kinerja pekerja, memberikan petunjuk dan pengawasan untuk memastikan mereka bekerja dengan cara kerja yang efisien. Dan yang terakhir, mengalokasikan pekerjaan dengan benar. Dengan cara manajer membuat perencanaan untuk latihan, sedangkan pekerja melakukan tugas mereka secara efisien yang sesuai dengan arahan atasannya. Dan dapat disimpulkan dari setiap pekerjaan dapat direkayasa untuk mendapatkan hasil terbaik. Dan melalui pendekatan scientific manajemen tersebut, produktivitas perusahaan meningkat yang membuat upah pekerja pun meningkat. Pekerja akan menjadi lebih nyaman, aman, dan sejahtera.
tanpa bekerja dengan cara terpaksa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.